dari sudut etimologi atau bahasa, asuna artinya cara atau jalan yang terpuji ataupun yang tercela. Cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela itu sama aja dengan perilaku baik atau buruk. Nah, asuna itu menurut istilah syariat yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir atau penetapan, dan sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Ada juga menurut istilah ulama usul fikih, yaitu as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. As-sunnah menurut istilah ahli fikih atau fuqaha yaitu segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya tidak fardu atau tidak wajib, yaitu hukumnya sunnah. As-sunnah menurut ulama salaf adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, itikad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. Sebentar, saya mohon izin nanya dulu ya. Untuk pemateri sudah direkam belum? Sudah, Bapak. Sudah ya. Baik. Lanjutkan silakan. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Revina Sonia Putri. Kepada Revina Sonia Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Sofi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis itu terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan science. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Para ulama ahli hadis banyak yang memberikan definisi ilmu hadis, di antaranya itu Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu ilmu hadis adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Atau ilmu yang mempelajari tentang keterangan suatu hal yang dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima atau tidak, atau definisi yang lebih ringkas itu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Galuratri Rakasiwi. Kepada Galuratri Rakasiwi, saya persilahkan. Terima kasih, Sofi. Sejarah perkembangan ilmu hadis dibagi menjadi 7 periode. Yang pertama ada tahap kelahiran, Daur al-Nusyu, berlangsung mulai fase sahabat sampai akhir abad 1 Hijriyah. Yang kedua ada tahap penyempurnaan, Daur al-Takamul. Periode ini berlangsung dari abad 2 sampai abad 3 Hijriyah. Yang ketiga, tahap pembukuan ilmu hadis secara terpisah, Daur al-Tatwin lil Ulum al-Hadis Mufarikoh.
Periode ini berlangsung sejak abad 3 sampai pertengahan abad 4 Hijriah. Lalu yang keempat, ada tahap penyusunan kitab-kitab induk, ulum al-hadis, dan penyebarannya, Asar al-Ta'lif al-Jami'ah, wa in Miksak, Fan ulum al-hadis mudawinah. Fase ini bermula pada pertengahan abad 4 sampai awal abad ke-7 Hijriah. Yang kelima, ada tahap kematangan dan penyempurnaan pembukuan ulum al-hadis, Daur al-Nadi wa al-Iktimal fi Tadwin Fan ulum al-hadis. Periode ini dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Hijriah. Lalu yang keenam, ada tahap kebekuan dan kejumudan, Asar al-Urukut sampai menjelang permulaan abad 14 Hijriah. Ketujuh, tahap kebangkitan kedua, Daur al-Yaqzah wa al-Tanabu fi al-Asar al-Hadis. Periode ini dimulai pada abad 14 Hijriah atau periode modern. Terima kasih. Revina satu lagi masih. Revina satu lagi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Revina Sonia Putri. Kepada Revina Sonia Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Sofi. Di sini saya ingin menjelaskan lagi mengenai macam-macam ilmu hadis. Jadi yang pertama itu ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana definisi berikut ini. Ilmu yang membahas tentang pemindahan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau ketetapan pengakuan, sifat jasmaniah, atau tingkah laku, atau akhlak. Dengan cara yang teliti atau terperinci. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Cara pemilihan hadis yaitu dalam bentuk hafalan, penulisan, dan pembukuannya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Muhammad. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis-majelis Nabi Muhammad SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi Muhammad. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz itu memerintah pada 99 Hijriah 717 Masehi sampai 124 Hijriah 742 Masehi. Yang kedua itu ilmu hadis dirayah. Dalam mendefinisikan ilmu hadis dirayah ada beberapa pendapat di kalangan ulama, di antaranya pendapat
Ibn Aqfani yang memberikan pengertian bahwa ilmu hadis diraya adalah ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, ilmu hadis diraya adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Pengertian ini diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis diraya adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan dari sisi diterima dan tidak keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya. Jadi objek kajian atau pokok pembahasan ilmu hadis diraya berdasarkan definisi di atas adalah penelitian terhadap keadaan para perawi hadis dan matannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari materi ini yaitu as-sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasri atau pensyariatan bagi umat Islam. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkannya. Semoga sebagai muslim kita dapat terus mengamalkan as-sunnah dan Al-Quran sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Dan semoga materi yang sudah disampaikan oleh kami semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, untuk sesi terakhir yaitu sesi pertanyaan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Untuk 4 pertanyaan pertama, saya persilahkan. Baik, untuk Sarmila saya persilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari kelompok 6. Al-Quran membahas segala aspek kehidupan. Nah, lalu untuk apa kita mempelajari as-sunnah? Untuk apa kita mempelajari as-sunnah? Sebagai bentar. Untuk apa kita mempelajari as-sunnah? Lalu untuk apa as-sunnah dijadikan dasar hukum Islam, maksudnya gitu. Terima kasih. Selanjutnya untuk Fahrul Purnama saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Purnama dari 1A. Izin bertanya, perbedaan antara hadis sahih dan hadis yang belum sahih gimana dan berikan contohnya. Sekian, terima kasih. Maaf, Fahrul, bisa diulang pertanyaannya? Perbedaan antara hadis sahih dan belum sahih, terus berikan contohnya gitu.
Berikan itu salah satu contoh. Untuk Devi Kaila, saya persilahkan. Baik, sebelumnya izin bertanya, bagaimana fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran? Untuk sesi ini, satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, sudah. Tuh Sarmila mau bertanya tuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarmila. Pertanyaannya itu, untuk apa kita mempelajari as-sunnah, lalu untuk apa as-sunnah dijadikan dasar hukum Islam? Benar sekali, penting sekali kita mempelajari as-sunnah. Mengapa? Karena as-sunnah atau hadis ini merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan untuk apa sih as-sunnah dijadikan dasar hukum Islam? Nah, as-sunnah ini berfungsi sebagai penambah atau penguat, penjelas
hukum Islam setelah Al-Quran. Seperti itu. Apakah sudah cukup untuk Sarmilah? Insya Allah cukup. Baik, izin menjawab pertanyaan Devi. Bagaimana fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran? As-sunnah dalam Al-Quran yaitu sebagai penjelas. Apa itu penjelas? Yaitu menerangkan hal-hal yang masih bersifat samar dalam Al-Quran. As-sunnah juga memperkuat hukum dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Devi? Apakah sudah cukup? Cukup.